Semoga kita nggak punya utang ya, atau kalau punya utang semoga mudah bayar. Gimana kalau orang punya utang udah niat bayar banget ya, tapi ya Allah ternyata nggak ada kemampuan. Nabi kan bilang siapa yang utang ingin berniat terus untuk dikembalikan, niat bayar, Allah akan bayarkan. Jadi kalau kita ngutang niatnya bayar, pasti Allah akan bayarkan. Nah tiba-tiba di dalam saat dia hidup sulit untuk bayar, nanti dibayarkan oleh Allah di akhirat nanti ya, cuma sebelum dibayar tetap ya menghambat kan, lama nanti di sana ya. Ketika amal ditimbang semuanya beres, amal baiknya, ini orang yang punya kaitan terhadap orang lain baik harta maupun kehormatan, itu dipanggil dulu orang yang berkaitan, panggil si A, si B, C ya, betul ini orang punya utang sama kamu A, iya betul ya Allah, berapa? 1 juta belum dibayar sampai sekarang. Allah bilang ini dia niat bayar betul, tapi di dunia belum aku berikan untuk bisa bayar. Karena dia niat bayar, maka sekarang kamu nagih dia pun nagih aku gitu. Wah, makanya apa? Dibayarkan oleh Allah tapi nanti gitu. Kalau niatnya bayar. Ya ada kalanya dimudahkan di dunia, ada kalanya dimudahkan di akhirat. Tapi lagi-lagi utang itu menghambat. Bagaimana kalau punya utang mau bayar orangnya nggak ada, gitu ya, udah nggak ketemu-temu gitu. Iya. Jumlah uang yang tadi infakkan di jalan Allah, ini orang saya nggak ketemu, saya infakkan. Pahalanya untuk si fulan. Jadi kalau nanti nagih, udah saya infakkan ya Allah, pahalanya nih selesai. Bagaimana kalau nggak utang duit, utangnya kehormatan, bukan jelek-jelekin, udah mati, udah nggak ketemu-temu, diistighfarkan. Oh gitu ya. Makanya istighfar kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat itu penting, karena salah satunya untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kalau ada salahnya belum sempat minta. Paham ya? Bab doman. Ada yang lain? Ada ya. Jadi doman itu menanggung, di antaranya menanggung bayar utang orang lain. Tetapi yang nanggung ini tidak ada kaitannya terhadap orang yang meninggal misalnya, atau orang lain ya, tidak ya, betul-betul semata-mata karena Allah untuk menolong. Dalam Islam ini bagus, makanya, tapi lagi-lagi hukumnya tidak wajib ya, tapi jaiz, boleh. Nah boleh ini bisa lari kepada nanti kalau dikata sunnah ya ribet, makanya jaiz, boleh, karena ini semata-mata tabarruk, sukarela. Dan syarat-syaratnya yang ditanggung ini ya,
Yang nanggung harus ridha. Syaratnya yang nanggung harus ridha. Apa ridha itu? Senang hati. Tidak ada unsur paksaan. Iya, nggak ada unsur paksaan. Kalau itu orang lain. Tapi kalau yang nanggung ini ahli waris, ini wajib, beda lagi. Baru saya katakan, ahli waris wajib. Maka sebagaimana orang bisa mewarisi harta orang yang meninggal, bisa mewarisi, maka juga dia juga wajib membayar warisan hutang. Wah, ini yang enak. Gak enak itu kalau tinggali warisan hutang. Hutang ini mana-mana. Ya. La tabra'u dhimmatul madmun illa ba'da an tabra'u dhimmatud dhaminihi. Jadi tidak bisa lepas daripada kewajiban utang daripada orang yang ditanggung tadi sebelum dibayar oleh yang menanggung. Maka selagi yang utang tadi misalnya kalau dia mati belum dibayar, maka tetap kebaikannya, dia amal baiknya akan ditunda terus. Makanya kalau mau jamin nanggung utang itu ya harus betul-betul supaya jangan sampai ngomong doang, bahaya. Yang ditanggung harus diketahui betul-betul bahwa dia itu punya kaitan. Nah, kalau yang ditanggung nggak jelas belum tahu punya kaitan atau tidak, punya utang atau tidak, ya apa yang ditanggung? Harus jelas, orangnya harus jelas, ya. Utangnya harus jelas. Makanya la dhamana illa fi haqqin thabit bid dhimmah, tidak ada tanggungan atau tidak boleh menanggung kepada sesuatu yang belum jelas ada utangnya atau tidak. Dan boleh banyak orang yang menanggung, boleh. Mana begini? Kata-kata banyak yang menanggung ini begini. Misalnya si B nanggung atau A nanggung utangnya si yang meninggal misalnya mayit. Tiba-tiba dia itu usahanya melorot atau pailit atau gagal, sehingga nggak bayar utang. Boleh tadi dia perintahkan untuk yang lain, bisa nggak kamu nanggung saya ini lagi gini-gini nih? Boleh, ya. Atau banyak orang nanggung jaminan rombongan misalnya, boleh. Jadi artinya boleh dialihkan, ya, yang nanggung tadi, atau boleh dirombong oleh beberapa orang. Sebagaimana juga tadi pengalihan utang tadi, ya, dalam keadaan ya, pailit itu boleh dialihkan kepada yang lain, itu juga boleh, ya, bertumpuk-tumpuk. Misalnya tadi, ya, A ngutangi B, berarti B punya utang A, sementara C punya utang B, ya. Nah kemudian, ya, D punya utang C, lah B mengalihkan utang kepada si C, lah C mengalihkan kepada siapa? D. Ya, itu terus boleh. Tapi dengan catatan yang penting kuncinya yang
dialihkan untuk membayar utang, menagih utang tadi, itu mau kepada siapapun mau, dan syaratnya juga yang dialihkan mampu. Sebagaimana ini juga penanggung ini, domin ini juga bisa seperti itu. Paham ya Pak? Ini tentang apa? Masalah doman. Ada apa? Pertanyaan? Si mayat ini waktu dia meminjam itu dengan ukuran emas. Apanya? Dengan ukuran emas. Utangnya? Utangnya. Yang meninggal utang emas ya? Nah, bukan utang emas, tapi ukuran emas. Jadi si pemberi pinjaman ini dia nggak punya duit, tapi dengan menjualkan emas dengan perjanjian ini diukur dengan emas. Iya. Nah, ahli waris tahu. Nggak punya duit tapi diutangin emas gitu? Bukan utang emas, jadi dia perlu duit. Nah. Si pemberi pinjaman ini dia nggak punya duit, tapi di emas itu dijual, tapi dengan yang jual siapa? Yang utang. Yang utang. Iya. Oh iya. Utangnya sama perjanjian itu dengan emas. Iya. Nah, begitu si mayat ini nggak ahli waris, tahunya pinjaman itu rupiah. Itu gimana? Apa diperbolehkan? Jadi gini, yang jual emas kan yang ngutangin, yang utang. Yang utang kan? Yang utang. Yang jual itu si sama-sama si yang utang, di toko emas, tapi ini saya jual. Oh iya. Tergantung nanti perjanjiannya. Artinya kalau yang ngutangi itu nanti saya jangan dipakai bayar pakai duit loh ya, saya bayar pakai emas gitu, wajib bayarnya pakai emas, tidak boleh dibayar pakai duit. Yang penjualan emas dulu harganya sekian ya, wajib bayarnya pakai apa? Emas, karena mintanya pakai emas. Berbeda dengan kalau dia ngomong nanti apa namanya, kalau bayar pakai duit sekian aja karena di lain soal. Tapi berhubung tidak ada perkataan, maka kalau atau perkataannya si yang ngutangin tadi bayar pakai emas 10 gram, wajib membayar 10 gram. Kalau 24 karat 24 karat. Kalau apa namanya emasnya itu, mas apa namanya itu? Enggak, yang emas yang batangan apa itu? Yang batangan apa namanya, emas apa namanya? Iya, bukan. Logam mulia ya misalnya. Ya pakai itu. Ya, jadi tidak boleh pakai duit kalau mintanya dibayar pakai. Saya pernah ngalamin itu. Ya, pengalaman itu. Ya kita cuman dia itu nggak mau dibayar pakai emas tapi pakai duit, tapi dengan harganya emas sekarang nih gitu. Nggak pakai emas, nggak mau dipakai, bayar pakai duit tapi dengan harga emas sekarang berapa ya, tinggi gitu. Nah ini nggak boleh. Kalau dia saya nggak mau dibayar pakai emas lo ya, tapi pakai duit aja harga nanti lah, nggak boleh begitu. Riba namanya itu. Ya, riba. Makanya yang ngutangin tadi yang boleh nanti bayar pakai emas aja. Sebab kalau dipakai duit mesti duit segitu. Kalau lebih ya riba namanya, udah boleh. Karena dia ngutanginya duit dan biarnya harus pakai duit, dia bilang ya kalau pakai duit ya padanya itu, kalau pakai emas ya harganya emas, ya emas itu. Nah maka kalau minta dibayar emas, misalnya begini, saya apa namanya belum sempat beli emas, harganya sekian tapinya ya, minta dibayar pakai emas, cuman sih yang bayar tadi nggak sempat beli emas, saya punya duit tapi harga emas sekarang ya, mau nggak saya bayar pakai duit?
Kalau mau ya boleh, kalau nggak mau nggak boleh. Jadi tergantungannya ya. Paham Pak? Banyak. Kalau kita mengutang ke orang, taruhlah ke seseorang, tapi yang menghutang itu keluarganya tidak tahu. Keluarganya nggak tahu. Artinya kita berdua aja. Iya. Terus begitu mohon maaf kalau meninggal, dengan keluarganya itu bagaimana itu? Iya. Keluarganya nggak tahu. Iya. Apalagi dia nggak percaya. Bukti, Iya. dia nggak bagaimana? Utang itu perlu bukti. Secara administrasi dunia, Bapak nuntut kepada keluarganya untuk membayar, gak ada bukti nggak bisa. Seandainya dia tidak ada bukti bagaimana itu, walaupun buktinya benar. Oh, ya, makanya saya jelasin dulu nih. Dalam sisi hukum persidangan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti banyak orang ngaku-ngaku masalahnya. Ya, banyak orang ngaku. Tapi dalam sisi agama maka kenyataannya benar, nanti di akhirat tetap dituntut gitu loh. Gitu masalah di situ. Makanya celakanya ini orang yang punya utang mati nggak ada bukti, warisnya nggak mau bayar, ini celakanya. Celaka. Yang utangnya sih enak-enak aja di akhirat ya. Ada harapan tiba dia. Tapi yang ini makanya kalau memang yang utangnya bener-bener orang yang jujur dan bener-bener memang dia itu memang kalau mau nggak pernah dusta, nggak ngaku, bayar aja lah. Bayar aja. Tadi persidangan nggak bisa, harus ada bukti Pak. Bisa, nggak bisa. Hukum itu namanya hukum apa? Hukum dunia, hukum pemerintah. Baik pemerintah Islam maupun pemerintah nggak Islam itu begitu. Jadi mesti ada bukti. Bagi sekecil apapun ada bukti. Iya, makanya penting itu dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 kan? Satu ayat satu halaman. Coba bayangkan, satu ayat satu halaman. Makanya karena ayatnya panjang, makanya utang itu juga banyak. Ini menandakan bahwa utang itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ya. Orang yang beriman, kalau kalian mengutangkan, idza tadayantum, kalau utang piutang, ya faktubu, ditulis. Nah, tulis pun juga sebaiknya ada saksinya. Ada saksi bahwa ini benar-benar tanda di buku sekolah tulis. Ini perintah sunat ya. Dulu perintah sunat ini. Tapi ini bisa jadi sekarang jadi wajib sekarang. Ya. Jadi wajib bisa jadi gitu. Jadi awalnya itu perintah nyulis itu sunat. Tapi berhubung kondisi bisa jadi wajib karena sebabnya sekarang itu ya itu tadi rumitnya orang yang bayar utang. Jangankan utang orang lain, utang sendiri aja, betul enggak? Utang dia sendiri itu sulit, apalagi utang orang lain suruh bayar. Ya, ogah. Apa? Ogah itu apa? Ya ogah. Ya Mbak ya. Makanya sekecil-kecilnya utang ada tulisannya. Dan kalau bisa ada saksinya, ya, tanda tangan lah yang utang, paling tidak anaknya ngetahui tanda tangan bapaknya misalnya. Tapi sebenarnya ada bukti itu tanpa saksi udah cukup. Cuma kadang-kadang kalau orang itu ngeyel perlu bukti juga, perlu apa, saksi juga. Cuma biasanya kalau yang namanya kecil itu kan nggak disepelekan, ya udah sedikit. Yang menjelekan siapa? Yang diutangi apa yang ngutangin? Ya sepele berarti ikhlas. Resikonya ikhlas ya. Ikhlas. Kan itu juga Al-Quran 279 ya. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya.
Kalau yang diutangi ada kesulitan untuk membayar pada saat jatuh tempo, fanadhiratun limaisarah, jadi tangguhkan dulu, kasih waktu lagi. Ditangguhkan lagi, gak mampu lagi, wa antasaddaqu khairul, udah sedekahin aja dah, gak usah bayar, bebasin aja, itu lebih baik daripada nagih sewot gak dibayar-bayar. Diikhlasin aja, nanti jadi sedekah di akhirat. Wa antasaddaqu, ya sebenarnya antara disedekahkan, diikhlaskan sama enggak, bagi orang yang tidak mampu bayar, itu enak-enak aja bagi yang ngutangin, enak-enak aja yang ngutangin. Cuman bedanya kalau disedekahkan nggak jadi menghambat kebaikan kalau dia mati, kalau nggak disedekahkan jadi menghambat itu aja, penderitaan bagi yang ngutang aja. Makanya ngutang nggak enak deh ya. Ya, enakan yang ngutangin, ya, enakan yang ngutang. Yang ngutang tuh pokoknya nggak enak aja. Ya, jadi itu bedanya di situ. Bagi yang ngutangi, ya, disedekahkan, dibebaskan maupun tidak, enak-enak aja. Tapi bagi yang diutangi, kalau nggak dibebaskan, ya celaka gitu. Penderitaan bagi yang ngutang aja. Paham ya? Apa? Tapi saya nggak punya utang Bapak kali ya. Ada lagi? Udah Isya? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah ya, cukup ya. Semoga kita nggak punya utang semuanya deh ya. Loh, toh ada kata punya utang yang bilang hidup, semoga cepat kebayar, cepat kebayar. Dan bagi yang sudah mampu, kata Nabi, matul ghani dzulmun. Orang yang menunda bayar utang dia mampu itu zalim. Jadi orang yang menunda bayar utang padahal dia mampu itu apa? Zalim. Berarti kata-katanya ada zalim, yang ngutangi berarti didolimi. Kalau didolimi berarti doanya mustajab gitu. Pokoknya ngutangin paling enak lah. Ya, paling enak. Semoga Allah berikan kita kemudahan, kelancaran ya, dan Allah berikan kita bebas daripada utang. Dan ini Nabi berdoa ya, jangan sampai terlibat banyak utang pribadi. Ada utang negara, kita nggak mau tahu. Negara punya utang nggak? Bukan urusan kita. Urusan apa? Pak Presiden demi Presiden, terus sampai DPR wakil kita yang punya tanggung jawab. Kita orang biasa, bukan DPR, bukan wakil rakyat, maka kita nggak tahu menau, bayar sendiri nanti di akhirat. Semoga kita diberikan kita hidayah taufik oleh Allah SWT, tetap iman Islam, husnul khatimah. Makasih, mohon maaf kurang lebihnya ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.